menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya amin. Saya kembali jemaat Tuhan, Shalom. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayatnya ke-28. Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayatnya ke-28. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk berdiri bentar. Kita angkat kitab kita, katakan sudah saya. Mari yang enggak bawa kitab boleh numpang di kiri kanan sebelahnya ya. Oke, kita ucapkan sama-sama ya. Saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan. Sekarang ini juga. Amin. Shalom kembali jemaat Tuhan. Kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 15 dan Bapak Ibu Saudara Tuhan membaca ayat 16 dan seterusnya berganti-gantian sampai ayat 28. Saya akan membaca lebih dahulu. Siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Orang yang sedang peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Tekan amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh masuk bulan baru ya, di bulan November, awal minggu tanggal 2 ya, kita bersyukur karena apa? Tuhan baik, Tuhan selalu baik dan Dia selalu memelihara kita ya, kita boleh melewati semuanya ini semua anugerah Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita semuanya. Baik Tuhan, sekarang ini kita hidup di masa yang penuh tantangan ya. Kita hidup di masa yang penuh tantangan karena apa? Dunia semakin tidak menentu. Peperangan, bencana alam, penipuan rohani dan kemerosotan moral semakin nyata ya. Kita melihat sekarang ya, begitu tidak menentu sekarang ini ya. Kita melihat mungkin ya, paling kita gampang dapat ya berita-berita mungkin di media sosial mungkin ya. Begitu cepat kita mendapatkan berita-berita ya, di mana ada peperangan, di mana ada bencana ya, gempa bumi atau berbagai macam alam yang terjadi ya. Jadi inilah
Ya, semua ini adalah tanda-tanda seperti yang Yesus nubuatkan dalam Injil Matius pasal 24 ini. Ya. Kita melihat ini, ya, sepertinya berita ini, ya, mengerikan. Ya, sepertinya berita ini mengerikan, tetapi firman Tuhan adalah kabar baik. Ya, firman Tuhan adalah kabar baik. Ya, sebenarnya ini Tuhan Yesus bukan mau menakut-nakuti para muridnya. Ya, tetapi perkataan Yesus ini apa? Membangunkan. Ya, membangunkan para murid atau membangunkan gereja supaya ya jangan tertidur. Ya. Namun di tengah situasi yang mencengkam ini, Tuhan tidak meninggalkan umatnya tanpa pengharapan. Ia memberikan senjata rohani yang luar biasa, yaitu doa di akhir zaman. Doa bukan hanya rutinitas, tetapi kekuatan yang menopang iman dan menggerakkan tangan Allah. Ya, Tuhan memberikan kita yaitu senjata rohani, yaitu berdoa di akhir zaman. Kita percaya dengan berdoa, ya, kita akan mendapat kekuatan daripada Allah, dan kita percaya juga Allah akan turun tangan menolong kita. Ya, mungkin kemarin saya dengar dari kesaksian oleh evangelis, ya, Pak Yupsari, itu saya antar dia pulang ke pulau. Dalam perjalanan dia mengatakan, ya, di masa-masa beberapa tahun yang lalu, ya, yaitu masa-masa COVID. Ya, masa-masa COVID itu mereka di pulau itu mereka mendengarkan berita, ya, supaya tidak kena serang, ya, atau tidak tertular oleh penyakit, ya. COVID itu mereka harus cari apa? Mereka harus cari telur, ya. Mereka harus beli telur, ya. Mereka harus masak, direbus telur itu, ya. Telur itu direbus, dan dari anak kecil sampai yang lansia semuanya harus makan telur lebus 1 biji, ya. Sehingga berubutlah mereka, ya, ke toko-toko untuk membeli telur. Dan apa yang terjadi? Sampai telur di toko itu pada kehabisan, ya. Dan mereka memang mencari telur itu, dan mereka merebusnya, dan mereka memakannya. Ya. Dan ternyata itu hanyalah, ya, berita-berita yang tidak jelas. Kita melihat, ya, begitu banyak berita-berita yang tidak jelas yang membuat kita takut. Tetapi kita melihat di sini, ya, ini bukanlah berita yang tidak jelas, tapi ini adalah berita yang sangat jelas, berita yang sangat akurat, yaitu apa? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ini semuanya akan terjadi. Ya, semuanya ini akan terjadi. Dan supaya apa? Supaya mereka berjaga-jaga dan yaitu berdoa. Di sini firman Tuhan mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke penggunungan. Ya, di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, orang yang di Yudea itu harus melarikan gunung, ya, melarikan diri ke penggunungan, ya, untuk, ya, mencari tempat yang aman. Karena apa? Ya, karena ada kekacauan. Ya. Dan di sini kita melihat, ya, ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Ya, inilah pesan Tuhan kepada mereka pengikutnya, yaitu ketika melarikan diri, ya, jangan lagi apa? Untuk kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barang, atau kembali, ya, untuk orang yang sedang bekerja jangan kembali untuk mengambil pakaiannya. Ya, di sini peringatan, yaitu jangan kembali. Kalau kita baca firman Tuhan ini, kita teringat siapa? Kita teringat Lot. Ya, Lot bersama istrinya. Ketika Sodom dan Gomora itu mau
mau dihanguskan, ya. Tuhan mau menyelamatkan keluarga Lot karena apa? Doa Abraham. Ya, doa Abraham ini maka Tuhan memberikan keselamatan kepada Lot bersama keluarganya. Dan malaikatnya pesan, larilah, jangan menoleh ke belakang. Ya, jangan menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Ya, ketika melarikan diri itu, maka istri Lot itu dia menoleh ke belakang. Padahal sudah dipesan jangan menoleh ke belakang, tetapi dia menoleh ke belakang dan apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Ya, di sini bahwa kita yang mengikuti Tuhan itu, ya, kita harus terus mengikuti Tuhan dengan setia. Jangan pernah noleh ke belakang, ya. Jangan mundur daripada Tuhan. Ya, karena ada bahaya, karena apa? Kita pada saat itu, ya, untuk melarikan diri ke tempat penggunungan, yaitu tempat aman. Dan kita melihat yaitu seperti istri Lot yang terjadi seperti itu. Ya. Mungkin banyak hal yang membuat kita mau mundur. Ya. Banyak hal yang membuat kita mau lari. Ya. Saya seringkali terintimidasi, ya, yaitu udahlah, gak usah pelayanan lagi. Ya. Untuk apa pelayanan? Ya, sudah kerja sana cari uang saja. Ya, sering terintimidasi oleh suara-suara, ya, saya mengatakan itu suara daripada iblis. Ya. Tetapi untungnya apa? Ya, saya ada seorang penopang, seorang pendoa yang luar biasa yang selalu mendoa saya dalam pelayanan. Ya. Dan saya percaya juga, ya, seorang penolong saya, seorang pendoa siapa untuk saya, yaitu istri saya yang selalu berdoa untuk saya. Tuhan berkati pelayanan saya, Tuhan pakai saya luar biasa. Dan saya percaya ada suara iblis, tetapi ada juga suara doa yang dipanjatkan sehingga apa? Saya bisa kuat. Ya, saya percaya juga bukan hanya istri saya saja yang doa untuk saya, tapi saya percaya juga ada ibu gembala, ya, yang kita kasihi, senior pastor, ya, yang kita kasihi, yang selalu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja. Ya, dan saya percaya juga, ya, kedua orang tua kita, yaitu senior pastor, ya, pendeta Samuel Andre Jarel, ya, baik juga pendeta Nona Selvi Sailange, ya, yang selalu mendoakan hamba-hamba Tuhan, dan saya percaya juga dia selalu mendoakan kita semua jemaat yang di tempat ini. Ya, sehingga kita bisa kuat mengikuti Tuhan, ya. Mungkin banyak masa persoalan yang kita hadapi, tetapi karena ada doa-doa hamba Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa orang yang berdoa, sehingga kita diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Tadi saya baca sekali lagi. Namun di tengah situasi yang mencengkam ini, Tuhan tidak meninggalkan umatnya tanpa pengharapan. Ia memberikan senjata rohani yang luar biasa, yaitu doa di akhir zaman. Doa bukan hanya rutinitas, tetapi kekuatan yang menopang iman dan menggerakkan tangan Allah untuk menopang kita, untuk menguatkan kita, untuk memberkati kita. Yang pertama, kita melihat dari ayat 15 sampai ayatnya ke-22. Ya, saya baca untuk kita semuanya. Jadi apabila kamu melihat pemirsa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke penggunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celaka ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Benar juga, ya, kata Tuhan. Ya, gimana kalau ibu-ibu sedang hamil, ya, atau sedang menyusui, gimana juga mau melarikan diri, ya. Tetapi kita melihat di sini ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, ya. Berarti berdoa itu bisa mengatur waktu, ya, bisa mengatur, ya, musim. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi sisaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang,
dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya, di sini bahwa Yesus memperingatkan akan adanya masa kesesakan besar. Ya, Yesus memperingatkan kepada para murid, yaitu ada apa? Ada masa kesesakan yang besar. Yaitu apa? Ketika pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini menggambarkan masa di mana kejahatan seakan berkuasa dan banyak orang akan kehilangan arah. Ya, banyak orang akan kehilangan arah. Mendengarkan berita-berita di media sosial membuat takut, ya, membuat tidak bisa tidur, membuat kehilangan arah. Tetapi di ayat 21, ya, tetapi namun di tengah masa sulit Yesus menekankan pentingnya waspada dan berdoa. Doa membuat kita tetap peka terhadap kehendak Allah, bukan arus dunia. Ya, jadi kita harus berdoa, kita harus membangun hubungan kita kepada Tuhan. Ya, orang yang dekat kepada Tuhan itu, ya, orang yang ada berdoa, orang yang ada waktu teduh bersama Tuhan itu, maka percayalah, maka orang itu akan mendengarkan suara Tuhan, ya, akan mendengarkan suara Tuhan, ya, akan peka terhadap kehendak Allah, bukan arus dunia ini, ya, arus dunia ini yang akan membawa kita menjauh daripada Tuhan, menjauh daripada kasih Allah. Tetapi kehendak Allah itu membuat kita semakin dekat, ya. Dan yang kedua, doa membuat kita tidak mudah goyah oleh ketakutan. Ya, doa membuat kita tidak goyah oleh ketakutan. Jadi kita berdoa, maka kita punya kekuatan untuk mengalahkan ketakutan. Ya, tadi saya melihat Bu Lisien masuk, tadi saya agak terkejut juga, ya. Karena apa? Ya, koyoknya bersera tempelannya, ya. Jadi ternyata, ya, dia dalam pusing kepalanya. Ya, mungkin orang tidak mengenal Tuhan, mungkin di rumah saja, ya, enggak berani datang ke gereja, ya. Karena apa? Takut tumbang mungkin, takut jatuh mungkin. Tetapi karena Ibu Lucien percaya bahwa ketika datang mencari Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, datang didoakan, maka sebentar lagi koyok itu akan dilepas. Amin. Ya, kita percaya, ya, kita punya masalah kesehatan mungkin, dan lewat doa itu kita percaya, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ya, ini ada Pak Ahai. Kalau Pak Ahai yang stroke itu aja, ya, iya, Pak Ahai waktu stroke itu sangat menderita, boy Tuhan. Ya, ngomong pun nggak jelas, ya, ngomong pun nggak jelas. Karena apa? Ya, ada penyumbatan di otaknya. Penyumbatan di otaknya, kakinya lemas. Ya, kakinya lemas. Terus ngomongnya, telepon saya, Pak. Pak Hai di mana? Oh iya, saya ke rumah, saya bilang. Saya ke rumah Pak Hai. Dan saya ke sana, ternyata dia stroke. Ya. Dan kami larikan ke rumah sakit, ya, kami doakan dulu, kami lari ke rumah sakit, ya. Dan orang stroke itu, ya, kalau gejala stroke cepat-cepat lari ke rumah sakit, ya. Jangan lewat apa? Jangan lewat batas 4 jam. Kalau lewat batas 4 jam itu berarti darahnya sudah beku, sudah susah diobati. Ya. Dan ternyata ketika kami bawa ke rumah sakit itu, ternyata Pak Hai itu sudah melewati 4 jam. Ya, sudah lewat limit, sudah lewat jam, ya. Berarti secara ilmu kedokteran itu bahwa darahnya sudah beku, sudah sulit disembuhkan. Ya. Tangannya nggak bisa angkat. Kakinya nggak kuat untuk berdiri, ngomongnya nggak jelas, ya. Tetapi saya punya iman, saya sebagai pendoa, saya sebagai yang percaya kepada Yesus, saya mengatakan Pak Hai percaya, ya, kalau Pak Akwang disembuhkan, ya, Pak Akwang stroke tenggorokan yang pernah kami layani, dia sembuh ketika didoakan. Saya bilang kalau Pak Akwang didoakan sembuh, ya, banyak lagi, ya, ada Pak Abun
yang mengalami kebutaan didoakan sembuh. Saya bilang tuh, Pak Hai juga akan sembuh, saya katakan seperti itu. Ya. Dan ketika kami doakan, ya, tanda kutip seakan-akan kuasa mujizat kesembuhan tidak terjadi. Karena apa? Dia tetap menginap di rumah sakit beberapa hari. Ya. Dan dia pulang, kata dokter lewat jalan, ya pulang kasih obat. Dan suatu hari di malam Jumat kami ada persekutuan kaum bapak-bapak, kami ke rumahnya, ya. Dan kami di situ berkumpul kaum bapak-bapak, kami persekutuan doa di sana, firman Tuhan diseringkan, dan tiba-tiba saya mengatakan, Pak Ahai, sekarang Pak Ahai berdiri. Datanglah seorang bapak-bapak mengatakan kepada saya, Pak Alai, Pak Ahai nggak bisa berdiri katanya. Saya bilang, ya saya sebut namanya, saya bilang, Pak Kuet, saya bilang, ya. Kita baca firman Tuhan bahwa orang yang mati tangan sebelahnya ketika Tuhan Yesus mengatakan ulur tanganmu, ya. Orang itu nggak bilang, Tuhan tangan saya nggak bisa ulur, Tuhan tangan saya nggak bisa angkat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ulurkan tanganmu, maka orang yang mati tangan sebelahnya mengatakan, dia apa? Kata firman Tuhan, dia mengulurkan tangannya. Dan tangannya langsung sembuh. Pak Hai, sekarang Pak Hai berdiri. Dan puji Tuhan, ya, tambah lagi mulut Pak Yoko. Waktu itu adalah Pak Yoko mengatakan, Pak Hai, berarti sekarang ini Pak Hai sedang nubuat. Pak Hai berdiri. Dan dia mencoba beranikan diri, dia berdiri. Dan ketika dia berdiri, jemaat dikasih Tuhan, dia dengan senang hati, dia berjalan ke dapurnya, dia jalan keluar lagi. Dan luar biasa, dia senang, ya, dia jalan mondar mandir, jalan mandir, ya. Dan setelah beberapa hari saya tanya dia bilang, saya nggak tahu, dia bilang, sebenarnya saya nggak punya kekuatan untuk berdiri. Tetapi ketika Pak Alai mengatakan berdiri, saya coba berdiri. Ketika saya mulai berdiri itu, saya merasakan ada kekuatan yang angkat saya. Ada satu kekuatan kuasa yang mengangkat saya, membuat saya bisa berdiri. Dan yang luar biasa, Pak Hai bukan hanya bisa berdiri, bahkan dia bisa naik lantai 3 tanpa bantuan orang. Ya, dia bisa naik lantai 3 berdoa tanpa bantuan orang, ya. Yang masih agak ganggu sedikit, tetapi luar biasa kita melihat hari demi hari Tuhan buat mujizat, Tuhan buat kesembuhan, sehingga Pak Hai sekarang ini sudah sembuh total. Kita percaya dalam doa ada kuasa, sakit penyakit akan sembuh, masalah persoalan pergumulan, ketika kita berdoa dengan iman, kita percaya, maka kita yang takut menjadi tidak takut lagi. Amin. Yang ketiga, doa membuat kita memiliki kekuatan untuk bertahan. Ya, ketika kita rajin berdoa, kita memiliki kekuatan untuk bertahan. Ya. Yang kedua, doa menjaga kita dari tipu daya. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 23-26, saya baca untuk kita semuanya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekira mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ya, di sini Yesus berkata, jika orang berkata kepadamu Mesias ada di sini atau di sana, jangan kamu percaya. Di akhir zaman akan banyak penyesatan rohani. Ya, kita hati-hati. Di akhir zaman itu akan banyak, ya, penyesatan rohani. Nabi-nabi palsu dan kuasa gelap yang meniru kebenaran. Ya, saya baca sekali lagi. Di akhir zaman akan banyak penyesatan rohani, nabi-nabi palsu dan kuasa gelap yang meniru kebenaran. Saudara, doa adalah benteng rohani.
Ya, katakan sama saya, doa adalah benteng rohani. Mari ucapkan sama saya, doa adalah benteng rohani. Sekali lagi, doa adalah benteng rohani. Sekali lagi, doa adalah benteng rohani. Ya, saat kita berdoa, Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal suara Allah yang sejati. Amin. Ya, ketika kita berdoa, ya, maka Roh Kudus menuntun kita untuk mengenali suara Allah yang sejati. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 27, saya baca untuk kita. Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, melalui doa kita memperoleh hikmat dan ketajaman rohani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Ya, jadi kita rajin berdoa, ya, kita rajin mendengarkan suara Tuhan, maka kita punya hikmat dan ketajaman rohani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Ya. Terus yang ketiga, dalam Injil Matius pasal 24 tadi, kita kembali ayat 27 sampai ayat 28. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Ya. Doa membawa kita pada kuasa dan perlindungan Allah. Ya. Kita ucap sama lagi ya. Oke, jemaat Tuhan. Ya. Bersama saya, doa membawa kita pada kuasa dan perlindungan Allah. Ya, sekali lagi, doa membawa kita pada kuasa dan perlindungan Allah. Sekali lagi, doa membawa kita pada kuasa dan perlindungan Allah. Ya. Yesus menggambarkan kedatangan seperti kilat yang menyambar, cepat, tak terduga, dan penuh kuasa. Kemarin saya lihat di media sosial, ya, ada seorang pendeta yang bersaksi gimana istrinya itu berjalan, ya, di, ya, termasuk hutan gitulah, ya, di kampung gitu dia jalan. Waktu itu malam hari itu hujan lebat, ya, hujan lebat dan petir sambar, ya, petir sambar itu pas, ya, dekat depannya itu, ya. Suaminya bingung, ya, kok kamu disambar petir, kok kamu nggak mati, ya, kok kamu masih hidup, ya. Ternyata malam hari itu apa yang terjadi? Ketika petir sambar di depan dia itu, di depan dia ada seekor ular yang sedang mengangakkan mulutnya. Dan ketika petir itu sambar, pas kena ular itu dan ular itu mati. Ya, ternyata, ya, itu adalah pertolongan daripada Tuhan, ya. Petir itu sambar, adalah sambar ular itu yang mau memetok istri pendeta itu, ya. Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, ya. Terus, oleh karena itu kita harus selalu siap, dan kesiapan itu dijaga lewat kehidupan doa, ya. Kita diajarkan yaitu kita harus selalu siap, dan kesiapan itu dijaga lewat kehidupan doa. Dalam Lukas pasal 21 ayat ke-36, saya baca untuk kita. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, tadi di Lukas pasal 21 ayat 36, saya baca sekali lagi supaya kita bisa jelas mendengarkannya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh
kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya. Jadi doa bukan sekadar meminta, tetapi bersekutu dengan Allah, membangun hubungan yang kuat dengannya, dan memampukan kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus di tengah zaman yang gelap ini. Ya, jadi doa itu yang membuat kita dekat dengan Tuhan, dan dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa ya kuat di tengah-tengah zaman yang gelap ini. Yang keempat, kuasa doa menghasilkan ketekunan dan iman yang teguh. Ya, mungkin kita ucapkan sama-sama lagi. 3, 2, 1. Kuasa doa menghasilkan ketekunan dan iman yang teguh. Sekali lagi, kuasa doa menghasilkan ketekunan dan iman yang teguh. Sekali lagi, kuasa doa menghasilkan ketekunan dan iman yang teguh. Ya, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12. Saya baca untuk kita semuanya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih bajakan orang akan menjadi dingin. Ya. Bahwa di akhir zaman itu mengatakan bahwa kedurhakaan itu bertambah, maka kasih kebaikan orang akan menjadi dingin. Ya. Dalam akhir zaman banyak orang akan menjadi dingin imannya, tetapi orang yang tetap berdoa akan tetap memiliki damai sejahtera, walau dunia bergoncang, tetap bersemangat melayani walau banyak yang menyerah. Ya, jadi dalam berdoa itu menghasilkan ketekunan dan iman yang teguh. Ya, orang boleh menyerah, tetapi kita tetap kuat melayani Tuhan, mengikuti Tuhan dengan setia. Ya, karena apa? Karena itu tidak lain, karena itu hasil daripada doa kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan melihat iman kita, Tuhan melihat kita, hati kita. Tuhan mengizinkan semua terjadi. Tuhan melihatkan, ya, ada masalah terjadi itu melihat kita apa? Kita tetap berdoa atau tidak. Ya, kalau kita tetap berdoa, kita mengandalkan Tuhan, maka kita memiliki apa? Memiliki damai sejahtera. Ya, walau dunia bergoncang, tetapi kita memiliki semangat melayani Tuhan. Ya, tetap percaya dan menantikan kedatangan Kristus dengan sukacita. Ya, untuk penutupnya, saudara terkasih, dunia mungkin semakin gelap, tetapi orang yang hidup dalam doa akan tetap bersinar. Doa tidak hanya mengubah keadaan, tetapi mengubah kita, membuat kita kuat, teguh, dan setia sampai akhir. Ya. Kuatkanlah hatimu, tetaplah berdoa sebab penebusmu sudah dekat. Dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-28, saya baca untuk kita. Lukas pasal 21 ayat 28. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Ya. Jadi kuatkanlah hatimu, tetaplah berdoa, sebab penebusmu sudah dekat. Kita tidak tahu ya Tuhan kapan datang, ya, tetapi kita diminta yaitu terus berjaga-jaga, terus berdoa supaya apa? Sampai kedatangan Tuhan, nanti kita benar siap. Ya, kita tahu waktunya kapan. Ya, mungkin kita melihat di media sosial ada hamba Tuhan mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, nanti Yesus sudah kasih tahu dia bahwa Yesus mau datang. Ya, itu sesat itu. Ya, karena apa? Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, malaikat-malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ya, jadi kita tetap berdoa, kita tetap setia, kita percaya pada Tuhan. Ya, mari kita luangkan waktu khusus setiap hari untuk doa pribadi dan merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi kita untuk khususkan waktu setiap hari untuk berdoa dan pribadi dan merenungkan firman Tuhan. Tadi pagi, ya, setelah saya ibadah pagi tadi pagi, ya, saya lihat HP saya ada pemberitahuan. Ya, pemberitahuan, saya buka HP saya itu, pemberitahuan itu apa? Ternyata dia beritahu saya bahwa saya satu hari ini menghabiskan waktu, ya, memakai HP itu berapa jam rupanya. Ya, canggih ya. Padahal saya hanya lihat sebentar. Dan ternyata Bapak Tuhan,
Satu hari saya menghabiskan waktu di HP itu berapa jam? Ya, tadi diberitahukan yaitu 7 jam lewat 45 menit. Ya bayangin, ya satu hari 7 jam lewat 45 menit. Dan di bawah dia tulis, kurangi pegang HP. Ya, saya tidak tahu ya, Bapak Ibu Tuhan, jemaat Tuhan, ya berapa waktu yang kita habisi ya di HP kita pribadi. Saya satu hari 7 jam 45 menit. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat HP ya 7 jam lebih, kenapa kita tidak menggunakan 1 jam untuk doa pribadi? Ya, waktu saat teduh, kita membaca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Tetapi yang sering terjadi ketika kita buka Alkitab, ketika kita membaca firman Tuhan, baru beberapa menit saja mulai bengap-bengap, ya mulai ngantuk kita. Mata terasa berat, ya kan? Ya. Habis itu besoknya lagi mau ambil Alkitab, kayaknya Alkitabnya entah simpan di mana. Ya, cari-cari nggak temu, atau kayaknya Alkitabnya terlalu berat ya untuk kita membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Ya, padahal kita menggunakan waktu, saya menggunakan waktu 7 jam lebih ya untuk HP. Padahal cuman perasaan saya sih nggak banyak ya, tetapi sudah diberitahu 7 jam lebih ya, kurangi pegang HP ya. Karena apa? Itu akan merusak ya. Mata saya ini kena di HP ya, mata saya ini sekarang sudah kena ya, dekat jauh sudah kurang ya. Karena apa? Karena kena di HP ya. Jadi peringatan itu baik, kalau kita dengarkan itu baik untuk kita, tapi kalau kita teruskan maka ada bahaya untuk kita pribadi ya. Begitu juga firman Tuhan ya, kita percaya ya, kita taati, maka percayalah ya, orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang hidup selalu berdoa kepada Tuhan, maka punya kekuatan dan kemampuan yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Amin itu firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Di tengah zaman yang penuh tanda-tanda akhir, kami mau menjadi umat yang berdoa, berjaga dan setia. Ajarlah kami untuk tidak takut, melainkan hidup dalam kuasa doa dan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami pisah untuk melayani Bapa, kami mohon perlindungan kuasa dari Bapa, sehingga kami aman sampai rumah kami masing-masing Bapa. Jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan dan tadakan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripada